Dan cara itu saya punya pengalaman dan itu bisa dilakukan untuk Jakarta Fund. Sehingga temuannya banyak lah. Di samping hal yang bersifat fisik, infrastruktur kita perbaiki, tetapi tidak kalah penting adalah memberikan ruang inovasi bagi Jakarta. Gitu. Mas Pram, ini di awal-awal masa kampanye kan Mas Pram inginnya tuh silaturahmi door to door dan juga ingin sowan begitu ke tokoh publik atau masyarakat di wilayah Jakarta. Sejauh ini temuan apa saja Mas yang sudah di... Jadi saya hampir sudah bertemu dengan para mantan gubernur kecuali Mas Anies. Mas Anies baru ketemu di Car Free Day, tapi kami akan merencanakan untuk bertemu. Sedangkan tokoh-tokoh bangsa seperti Pak SBY, Ibu Mega, Pak JK, dan yang lain-lain saya sudah ketemu. Tentunya kami ingin pengalaman mereka ketika menjadi pemimpin nasional maupun menjadi gubernur. Itu yang satu. Tidak kalah pentingnya adalah kami sowan juga kepada tokoh-tokoh agamawan. Dan bukan hanya agama Islam yang mayoritas, tapi juga saya akan mengunjungi semua tokoh agamawan. Kenapa kami lakukan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dalam kampanye kami tidak membawa politik agama, tidak membawa politik identitas, maka saya sebagai orang Jawa tetap dipanggil Mas Pram, Bang Dul sebagai orang Betawi ya Bang Dul gitu. Kami tidak mau kemudian saya menjadi Bang Pram, kan beda banget lah. Maka komitmen yang seperti itulah yang kemudian kami jaga. Kenapa kemudian kami juga melakukan ziarah, karena apapun secara emosional kita juga harus tahu bahwa Jakarta ini pada awal mulanya dulu salah satu yang berjasa untuk membangun Jakarta adalah Pangeran Jayakarta. Nah, yang seperti itu kami lakukan dan saya yakin ini akan membawa energi positif bagi kami. Nah, yang bisa kita teladani dari Pangeran Jayakarta itu sendiri, apa Mas? Jadi Pangeran Jayakarta kan salah satu pejuang bangsa yang berani melawan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Soenkoen pada tahun 1602 sampai dengan 1619. Bahkan yang namanya Pangeran Jayakarta itu meninggalnya tidak diketahui sebenarnya. Ada yang mengatakan dalam kurun waktu 1640 dan jasadnya ataupun ininya tidak diketahui. Nah, tetapi keberanian untuk melawan VOC kemudian membangun sebuah peradaban baru bagi kaum Madani, itulah kelebihan dari Pangeran Jayakarta. Dan Jatinegara itu menjadi Jatinegara adalah ketika beliau yang sebenarnya yang memberikan nama dan sebagainya. Oke, baik, berarti hal-hal tersebut yang bisa diteladani oleh kita ya Mas saat ini ya. Ini terkait dengan menilik, sekarang kan pemilih banyak yang Gen Z Mas, termasuk saya. Nah, untuk Mas Pram sendiri beserta tim, kira-kira kiat-kiat apa nih yang nanti akan dilakukan, khususnya di media sosial Mas? Saya termasuk orang yang sudah lama tidak di ruang publik, terutama di media televisi. Tetapi untuk media sosial, baik itu di IG, di Twitter, saya ya masih kepo lah, ingin melihat bagaimana percakapan yang ada di ruang publik. Kalau dilihat, cara berpikir Gen Z ini sangat berbeda dengan milenial maupun ya kolonial yang lebih tua-tua lah ya. Lebih boomers mungkin ya. Mereka lebih pragmatis, cara berpikirnya lebih lugas, mereka juga hampir 3 jam. Saya kebetulan sudah melakukan survei terhadap ini. Mereka menghabiskan waktu 3 sampai 3,5 jam di depan gadget maupun medsosnya. Sehingga dengan demikian cara berpikirnya lebih rasional. Maka saya termasuk ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet menerapkan yang namanya kerja bisa dari mana saja, work from everywhere. Dan itu dampaknya sangat baik. Nah, bagaimana cara saya memotret Gen Z ini supaya mereka bisa tertarik dengan pikiran saya terus terang membuka ruang dialog yang cukup luas. Saya sudah melakukan 2 kali kegiatan yang namanya Nyalain Pram, dan ternyata responnya luar biasa, dan itu nanti akan menjadi salah satu cara saya berkomunikasi dengan mereka. Apa yang menjadi keresahan Gen Z sekarang ini? Lapangan kerja. Jadi Gen Z ini sekarang resah terhadap lapangan kerja yang menurut mereka berat untuk bisa didapatkannya. Tapi yang surprise bagi saya adalah dari survei yang kami lakukan sendiri, 38% orang pengen jadi entrepreneur, 26% pengen jadi ASN, 2% pengen menjadi petani.
Jadi kalau lihat ini maka memang siapapun yang memerintah Jakarta harus melakukan terobosan, terutama keinginan Gen Z untuk menjadi entrepreneur itu harus ada ruangnya, harus ada caranya. Salah satu yang saya gagas tentang Jakarta Fund itu kalau bisa dijalankan, kemudian DKI Jakarta, pemerintah Jakarta punya tambahan baru, maka bisa melakukan investasi dan membuka ruang pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih banyak yang melibatkan Gen Z. Gitu. Sehingga dengan demikian cara berpikir itu mudah-mudahan bisa membuka ruang dan menarik bagi Gen Z. Baik, nah terkait strategi kampanye lagi khususnya di media sosial, Mas Pram beberapa waktu lalu sempat men-stitch salah satu ya netizen di TikTok, itu gimana Mas? Boleh diceritain nggak Mas? Jadi ketika ada dua sebenarnya yang saya memberikan merespon ya, satu yang namanya Bro Gamal yang tentang transportasi, memang apa yang dia sampaikan itu nggak salah, memang benar. Jadi persoalan sebagai gubernur memang bertanggung jawab terhadap apa yang ada di daerahnya. Tetapi karena Jakarta ini aglomerasi, mau nggak mau, suka tidak suka, orang yang punya pengalaman seperti saya, yang dulu menyiapkan untuk, bahkan perpres aglomerasi itu saya menyiapkan. Untuk itu, sehingga saya tahu apa yang disampaikan Bro Gamal itu benar, bahwa pemerintah pusat juga harus terlibat. Nggak bisa enggak. Urusan LRT, MRT, KRL, dan sebagainya. Nah yang satu lagi yang di TikTok yang pakai begini-begini, yang dia mengatakan bahwa saya begini-begini, saya jawab dengan sederhana bahwa saya sudah tidak menjadi menteri, saya sekarang ini bersiap untuk Jakarta. Kenapa itu dilakukan? Ini bagian komunikasi. Dan menurut saya sampai 2 orang ini akhirnya secara khusus berkomunikasi dengan saya. Ya, dan emang terbukti ya Mas ya, itu mampu menarik perhatian Gen Z dengan komentar-komentar yang disuarakan di sana. Ya, saya juga belajar, kebetulan anak saya yang kecil kan Gen Z, baru pulang dari Amerika dan dia belajar khusus tentang artificial intelligence dan juga proses komunikasi yang saya juga diberitahu oleh dia. Contoh yang sederhana lah, dia bilang begini, kan saya mengusulkan bahwa RT RW itu akan punya CCTV. Salah satu hal yang dilakukan adalah mengawasi masyarakat atau para pemuda yang supaya mereka tidak menggunakan narkoba. Saya dikritik oleh anak saya. Kritiknya adalah dia bilang begini, Bapak, Gen Z itu nggak senang diawasi, ya tapi kan harus diawasi. Nah tapi jangan pakai kata diawasi, kata dia. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang kemudian memperkaya saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan kelompok yang notabene menjadi baru, tetapi mereka sangat menentukan. Maka saya lebih banyak menawarkan hal-hal yang bersifat rasional. Oke, Mas Pram, di media sosial kan banyak sekali fitur-fitur unik dan juga sebenarnya menguntungkan begitu untuk ajang promosi dan lain sebagainya. Contohnya adalah live streaming mungkin di TikTok ataupun di Instagram. Mas Pram ada kepikiran nggak ingin coba fitur itu juga? Beberapa saya sudah melakukan untuk live streaming ketika acara Nyalain Pram, saya juga minta untuk live streaming di IG saya maupun di TikTok. Dan responnya sih oke gitu. Tapi saya juga tahu Gen Z ini kalau terlalu yang serius bicara tentang program, visi misi, mereka nggak terlalu tertarik. Tetapi kalau disampaikan lebih happening dengan cara bahasa mereka dan dengan ada joke-joke dan ada hal yang bersifat refreshing, mereka lebih tertarik. Sehingga saya akan melakukan dengan cara itu. Akan melakukan dengan cara itu, tinggal tunggu waktunya aja ya Mas ya. Salah satu kelemahan kita adalah sarananya ada, tapi tidak dibuat dengan baik, tidak diselesaikan final touch-nya itu secara baik. Contohnya, di tempat untuk Transjakarta, begitu difabel itu nggak semuanya bisa turun dengan gampang.